Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan channel kebanggaan kita, Sahabat Rasional. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat, selalu dilindungi oleh Tuhan, jaga rasionalitas berpikir, kejernihan logika, dan fokus pada tujuan. Karena hanya dengan cara itu, kita mampu mewujudkan semua mimpi dan cita-cita kita. Sahabat Rasional, grup vokalista Sumbang dari pentolan-pentolan hebat ibu kota kembali bernyanyi dengan nada yang lumayan pas. Polanya tuh sama, beli murah di Kalimantan Timur, ya kan, dibangun, jual sama rakyat Indonesia. Siapa yang mau pindah ke Kalimantan Timur? Memindahkan pusat pemerintahan. Apa itu pusat pemerintahan? Ya. Masa gini aja nggak ngerti sih? Masa Menteri Pertahanan kayak begini aja nggak ngerti sih? Menteri Pertahanan ini Jenderal Bintang 3. Bagaimana tanggapan mereka tentang pengesahan Undang-Undang Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur? Argumentasi dalam bentuk bualan dan nyanyian yang sangat nyinyir disandingkan dengan kondisi kebutuhan Indonesia dalam konteks kekinian, keseimbangan, dan ketersebaran pembangunan akan kita ulas, kita kuliti. Namun sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng sebagai bentuk dukungan kita semua terhadap pengembangan channel kebanggaan kita. Undang-Undang Pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur akhirnya disahkan. Dengan pengesahan undang-undang ini, artinya menjadi langkah awal, sebuah langkah maju, langkah yang sangat progresif dari pemerintahan di kepemimpinan Jokowi untuk membangun Indonesia secara adil dan merata. Pembangunan Indonesia tidak lagi dilihat sebagai pembangunan Jawa saja, Indonesia Barat saja, tetapi pembangunan Indonesia diletakkan pada titik keseimbangan. Konsepsi Jokowi membangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke terlihat secara jelas sejak pertama Jokowi terpilih menjadi presiden. Dan hari ini Jokowi kembali menunjukkan bagaimana ide brilian, integritas dirinya untuk membangun Indonesia dengan menetapkan Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru dari Indonesia. Sahabat Rasional, dalam konteks membangun Indonesia, dalam konteks ibu kota negara baru ini, kemudian kita mendengar ada sejumlah pernyataan yang jauh dari kajian akademis, lebih tepat ibarat sebuah dongeng sebelum tidur, yang membuai, menakut-nakuti anak-anak agar tidak atau mengikuti apa yang dikehendaki oleh orang tuanya. Rizal Ramli kemudian mengangkat isu PKI, isu komunis, isu Cina yang akan menguasai ibu kota baru. Sementara Edi Mulyadi kemudian menggugat letak ibu kota baru dengan pernyataan yang juga tidak jauh berbeda dari apa yang disampaikan oleh Rizal Ramli, namun lebih lucu, dengan menjustifikasi wilayah Kalimantan Timur sebagai tempat jin sembunyi anak, tempat para monyet, tempat para kuntilanak, tempat para jin yang akan menjadikan Kalimantan Timur sebagai kota hantu. Pernyataan yang cenderung merendahkan, menjustifikasi Kalimantan Timur sebagai wilayah yang tidak pantas, tidak layak dinobatkan sebagai ibu kota negara ini kemudian memantik reaksi dari pemilik sah tanah Borneo. Warga, pemuka adat suku Dayak kemudian bereaksi terhadap pernyataan Edi Mulyadi. Pernyataan Edi Mulyadi dinilai menyinggung, merendahkan martabat, bahkan merendahkan harga diri masyarakat atau rakyat Borneo. Rocky Gerung kemudian menyatakan bahwa ibu kota negara atau nama ibu kota negara sebaiknya bukan Nusantara, tapi Jogowikarta. Pernyataan yang juga terlihat sangat tendensius, menjelek-jelekan, bahkan cenderung menyerang Jokowi secara personal. Pernyataan mereka yang sesungguhnya harus mereka angkat, mereka kaji, mereka sampaikan secara akademik, secara teori, dengan pendekatan-pendekatan yang gampang dimengerti.
mudah dipahami, tapi justru diangkat dengan memasukkan sekian banyak bentuk sakit hati dalam bentuk kekerasan verbal. Sahabat rasional, pernyataan-pernyataan dari para vokalista Sumbang ini kemudian menimbulkan sejumlah pertanyaan. Apa yang mau mereka gambarkan? Apa yang mau mereka waris ceritakan kepada generasi, kepada bangsa Indonesia tentang sebuah opini, tentang sebuah pendapat yang mereka pertahankan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Karena pernyataan-pernyataan mereka tidak lebih dari sebuah bualan-bualan yang diisi dengan sejumlah dongeng, sejumlah buayan, sejumlah hal-hal yang berusaha menakut-nakuti warga Indonesia, masyarakat Indonesia yang sesungguhnya juga sudah cerdas untuk bisa menyaring mana yang benar dan mana yang salah. Lebih menggelikan lagi, tokoh sehebat Hidayat Nur Wahid kemudian mencetuskan untuk melakukan referendum terhadap pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Sebuah ide yang sesungguhnya sebagai sesat logika demokrasi, sesat logika hukum. Karena apapun yang sudah diputuskan dalam konteks hukum Indonesia, kita sudah tidak lagi mengenal apa yang namanya referendum. Keputusan yang dilakukan di rumah rakyat dalam konteks musyawarah untuk mufakat. Mementahkan keputusan yang sudah diambil secara mufakat, yang sudah diambil secara musyawarah dalam proses demokrasi hanya bisa dilakukan melalui gugatan lewat lembaga peradilan terhadap pemindahan ibu kota negara dengan sejumlah celote miring yang dilakukan oleh vokalista Sumbang ibu kota. Saatnya masyarakat untuk mulai berpikir jernih. Jangan lagi kita digiring dengan kemasan ibu kota negara disanding bandingkan dengan sejumlah ide, sejumlah narasi yang juga jauh dari kebenarannya. Mereka menyatakan ada infiltrasi dari tentara-tentara Cina yang masuk dalam bentuk pekerja asing, kemudian berusaha menguasai ekonomi, berusaha menguasai wilayah Indonesia. Namun pernyataan tentang infiltrasi ini kemudian tidak bisa dibuktikan, tidak bisa ditunjukkan di mana kebenarannya. Menyatakan bahwa ibu kota negara di Kalimantan tidak mungkin berhasil akan menjadi sebuah rumah hantu adalah pernyataan yang juga tidak mungkin bisa dibuktikan dan tidak akan terbukti karena hampir pasti dengan pemindahan ibu kota negara, pusat-pusat kegiatan kenegaraan akan terjadi di wilayah ini. Akan ada perpindahan massal dari sejumlah pekerja pemerintahan dari wilayah ibu kota DKI Jakarta menuju ke ibu kota baru. Di mana ada perkumpulan, di mana ada keramaian, maka ekonomi pasti akan bergerak dengan sendiri. Alasan lain yang juga diangkat kemudian sebenarnya sudah terbentangkan, yakni pemindahan ibu kota negara dilakukan saat ini sangat-sangat tidak pas, sangat-sangat tidak pantas mengingat banyaknya anggaran negara yang sudah diperuntukkan untuk kebutuhan penanggulangan pandemi COVID. Sehingga menggunakan alokasi APBN untuk membangun ibu kota negara adalah sebuah bentuk pemborosan dan sebuah cara yang sangat tidak menghargai kondisi ekonomi Indonesia. Pernyataan ini kemudian juga dimentahkan bahwa pembangunan ibu kota negara sampai 2045. Artinya apa? Pemerintah secara bertahap menggunakan APBN, namun juga memberikan ruang kepada investor untuk menginvestasikan sumber dayanya, menginvestasikan sejumlah anggaran dalam rangka kepentingan membangun ibu kota negara di Makkah. Menginvestasikan sumber daya ini tidak dalam rangka memberikan ruang bagi negara-negara lain, bagi orang Cina, komunis, atau apapun itu untuk menguasai atau mencamplok kekayaan Indonesia. Karena Jokowi sudah membuktikan, Jokowi sangat menghargai, meletakkan dan mendudukan martabat harga diri NKRI di atas segalanya. Jokowi membuktikan bahwa sumber daya Indonesia, sumber daya alam yang ada di Indonesia hanya boleh dan patut dinikmati oleh orang Indonesia. Pengertian ekspor nikel, batu bara, kemudian mengambil alih Freeport adalah bentuk integritas orang Jokowi yang mau menjadikan sumber daya alam Indonesia menjadi milik sah bangsa Indonesia. Sahabat rasional, pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur adalah sebuah kebijakan yang patut kita dukung bersama. Dengan Kalimantan Timur menjadi ibu kota negara,
dia berada pada posisi paling tengah yang menyambung Sabang hingga Merauke, yang menyambung Sangir hingga Pulau Rote. Menarasikan pemindahan ibu kota negara sebagai sebuah kesalahan dengan argumentasi-argumentasi sesat yang tanpa bukti adalah bentuk nyanyian sumbang yang memang sudah tidak memiliki panggung di bumi yang saat ini berkumandang Indonesia Raya. Salam rasional.